Sarin. Mari kita bersatu berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Semoga kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami Bapak. Bapak, kami di sini anak-anakmu, para pelayan akan melayani ibadah di remaja pada pagi hari ini. Dan Engkau yang mengingatkan kami untuk memberikan hati sebagai hamba dan kami dapat melayani dengan sepenuh hati kami Bapak. Agar kami memberikan pelayanan kami yang terbaik ya Bapak. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak untuk menjadi pelayan ya Bapak. Serahkan pelayanan dan ibadah pada pagi hari ini ke kami yang kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat melayani. Shalom. Masih belum semangat semuanya. Kali lagi shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita berkumpul lagi di ibadah para remaja pada pagi hari ini. Semuanya siap memuji Tuhan? Suaranya belum ada. Semuanya siap memuji Tuhan? Siap. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya undang teman-teman semua untuk mengambil waktu untuk bersaat. Sesuai dengan topik pada minggu ini, yaitu topiknya adalah doa orang beriman. Aku percaya semua yang di sini adalah orang-orang yang beriman ya, amin. Sebagai orang-orang beriman, Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita untuk menaklukkan musuh, menaklukkan lawan-lawan yang ada di hadapan kita. Untuk itu, sebagai raca ungkapan syukur kita, mari kita nyanyikan laguku Diberi Kuasa sambil berdiri dengan penuh semangat dan boleh tepuk tangan ya semuanya. Aku berdiri. Kuasa dan Raja mulia.
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepada-Mu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan telah memberikan kita selama 6 hari untuk melakukan segala aktivitas kita dan belajar, bekerja dan lainnya. Dan sekarang ada hari ke-7 di mana kita harus menguduskan hari tersebut untuk memuji menyembah Tuhan juga berdoa kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat pujian lagu Songda O Tuhan. Marilah kita dengarkan hukum Taurat yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu hukum Taurat keempat dan maksudnya. Hukum Taurat keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebagai manusia, kita tidak pernah luput dari dosa. Walaupun kita adalah manusia berdosa,
Tetapi Tuhan selalu setia menunggu kita untuk datang dan memohon pengampunan dosa. Dengan sepenuh hati kita angkat lagu pujian Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil untuk mempersiapkan pengampunan dosa jemaat bangkit berdiri. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ikulah kut yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita semua
semua adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Sebagai anak-anak kesayangan Tuhan, kita harus siap untuk dibentuk sebagai alat kerajaan Allah, untuk alat untuk memuliakan Allah. Maka dari hal itu kita angkat pujian-Mu mau seperti-Mu Yesus. Epistol untuk kita itu dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai dengan 18. Kami mohon kita buka Alkitab kita dan kita baca secara bergantian. Kami yang pertama baru diikuti jemaat. 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai dengan 18. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Kemudian bernajarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi kau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku.
Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku bicara demikian. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak menolong. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Selama kita hidup, kita selalu memerlukan Tuhan untuk menuntun langkah kita untuk berada di jalannya. Mari teman-teman, saya undang bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu Ya Yesus Tuhanku dengan kesungguhan hati dan mempersiapkan pengakuan utama. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. Ada Desmond, ada Maju, dan Jessica. Yang menyaksikan pujian boleh silakan maju. Berdiri aja.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempersembahkan pujiannya pada pagi hari ini. Minggu depan ditunggu ya teman-teman yang mempersembahkan pujian lainnya. Semoga pujiannya tadi bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Rahab. Kita persiapkan hati kita untuk mengangkat pujian atau doa Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Baiklah adik-adik sekalian dan saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mari kita buka dalam Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Kita baca juga secara bergantian. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 kami yang pertama. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat topiknya Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Luar biasa. Luar biasa adik-adikku sekalian, saudara dikasih. Yesus yang kita sembah itu, Yesus yang kita kenal itu, Yesus yang kita puji itu ternyata punya kuasa atau punya power di surga dan di bumi. Luar biasa. Kita yang di bumi ini, kuasa Yesus itu ada. Ketika orang-orang percaya nanti di surga, Yesus punya kuasa. Artinya adik-adik kami sekalian, tiada tandingnya selain daripada Yesus. Makanya tidak salah kita adik-adik memilih iman percaya kita. Kita tidak salah memilih Yesus adalah juru selamat kita. Karena Yesus itu tadi dikatakan adalah berkuasa. Atau jelasnya tadi dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku, kata Yesus ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa loh. Jadi bukan hanya satu, tapi segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi artinya tiada tandingannya selain daripada Yesus. Nah, ketika Yesus mengatakan kuasa itu ada pada dirinya baik di surga dan di bumi, oke. Kalau begitu kata Yesus kepada murid-muridnya yang ke-11. Pertanyaan untuk kita, kenapa dikatakan di sini muridnya 11? Kan murid Yesus 12. Ini ceritanya, firman Tuhan ini tidak lepas daripada kaitannya, yaitu Paskah. Kita tahu adalah salah satu murid Yesus yang ke-12 yang mengkhianati Yesus atau menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi atau para imam adalah namanya siapa? Yudas Iskariot. Nah, ketika Yudas Iskariot melihat Yesus itu sudah mau dibawa, ketika Yesus itu disidang, mau dipenjarakan, ketika Yesus itu sudah divonis bahwa dia harus dihukum mati, Yesus itu harus disalibkan. Ketika itulah Yudas Iskariot lari dan dia menentukan diri dan dia mati. Makanya tinggallah 11. Firman Tuhan ini adalah berbicara kepada 11 murid Yesus ketika Yesus sudah bangkit daripada orang mati. Nah, tadi adalah ada kuasa Yesus di surga dan di bumi. Karena bumi ini adalah sudah dikuasai oleh Yesus, dia memberikan sumbangan, dia memberikan motivasi kepada 11 murid itu. Apa motivasinya? Apa semangatnya yang diberikan Yesus kepada mereka? Dikatakan tadi yang berikutnya, karena itu pergilah, kata Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau atau menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Luar biasa. Artinya bumi ini dikuasai oleh Yesus. Kita di tengah-tengah bumi ini. Satu hal yang mau kita ingat, ternyata di bumi ini, kehadiran kita di bumi ini bahwa sudah dikuasai oleh Yesus. Makanya adik-adik, jangan kita takut, jangan kita gentar, tetapi kita punya teman, sahabat yang luar biasa, yang mendampingi kita, yang selalu menuntun hati pikiran kita, yaitu Yesus. Nah, kalau di sini berbicara adalah tentang murid-murid Yesus, yaitu untuk membaptis orang-orang yang belum percaya. Itu adalah ditujukan kepada murid-murid Yesus.
Nah, mungkin kita berkata, oh berarti itu kan perkataan Yesus kepada murid-muridnya, bukan kepada aku. Aku ini kan jemaat biasa. Aku ini kan praremaja dong. Berarti saya tidak terlibat di dalamnya. Bukan begitu. Sekarang, yang memberitakan firman Tuhan itu bukan hanya pendeta loh. Bukan hanya parhala loh ya. Bukan hanya idam pro atau gembala sidang, gembala gereja, bukan adik-adik. Yang memberitakan firman Tuhan itu adalah kita, semua jemaat Tuhan, semua orang-orang percaya, baik anak sekolah minggu, praremaja, remaja, naposo, bapak dan ibu, semuanya terpanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana cara saya untuk memberitakan firman Tuhan kepada sekeliling saya? Caranya gampang, sederhana. Pertama yang mau katakan, saya katakan adalah, jika engkau berbicara dengan baik, jika kita itu berbicara dengan sopan, dengan beretika, itu salah satu buah pemberitaan firman Tuhan. Contohnya begini. Ketika Anda bertemu dengan teman, atau kita yang hadir di sini, ketika teman mau berbicara dengan kita, atau bicara kita itu dengan nada keras, dengan nada yang kasar. Kalau bawahnya gini, kita baru kenalan nih, sama-sama praremaja, atau siapa sih namanya? Gitu ya, ditanya nama kita, lalu kita berkata, namanya kenapa? Perlu di sini. Kau tanya nama aku. Itu kan sudah menunjukkan kesalahan kita. Ada orang bertanya kepada kita, cuma tanya nama loh, tapi kita emosi, kita cuek, kita tidak mau. Dia mengatakan sejujurnya. Itu kan, nah itu perkataan loh. Belum lagi dalam keluarga. Saya pikir ada para remaja ini dan wajah-wajah kalian itu luar biasa. Pasti orang-orang baik ya, orang-orang sopan di rumahnya ya. Dari wajahnya yang cantik, dari wajahnya yang gantengnya. Saya yakin dari di rumah itu kalau ditanya ibu atau disuruh ibu, Tuti, Butet, Ucol dia, ambil dulu itu, katanya. Punya mama itu, handphonenya. Saya yakin adik-adik, iya mak, sebentar ya mak, gitu ya. Saya pikir gitu ya. Tapi kalau Anda berkata, ambil sendiri lah mak, gitu. Waduh, kacau lah kita. Apalagi dibilang, udah berapa kali mamanya, iya sebentar, tapi kita pegang handphone, main game, chatting dengan teman, bertelepon-telepon. Wah, iya mak, sebentar mak, katanya. Udah, sampai mamanya marah. Itu baru perkataan. Belum perkataan yang kasar, kotor. Ya. Saya pernah di Payakumbuh sebelum di sini. Setiap hari Jumat saya mengajar anak-anak SMA dan SMP belajar agama. Karena tidak ada guru agamanya sekolah mereka, yaitu sekolah negeri, makanya di rumahlah belajarnya. Secara bergantian, 1 jam, kelas 1 1 jam, kelas 2 1 jam, berturut sampai SMA saya ajarin mereka. Dan saya menekankan kepada mereka supaya berbicara itu dengan baik dan sopan. Nah, walaupun demikian, terkadang mereka ya namanya juga ya sebaya itu kayaknya enak ya. Kayak praremaja ini kan ya gak ada sungkan-sungkannya kepada yang lain. Ya kan sama praremaja kita, kan gitu kan. Kalau sama kakak ini, sama Ina, sama pendeta agak sungkan kan, begitu kan. Wah pendeta nih, kakaknya, mungkin agak sungkan kita. Tapi kalau sama-sama kita, wah enak sekali ngomongnya. Tapi awas, sampai kita sukanya sama kita, teman-teman kita, sebaya kita, lalu kecetus kata yang kasar.
Saya dengar sewaktu itu, gila katanya kan. Dia bilang Pak lagi, anjing katanya. Loh hatiku, apa anakku ini, murid-muridku ini, orang mau belajar agama kok bilang anjing sih? Kasar banget ya. Mau ditaruh kemana kita ya? Wah. Lalu saya kasih tahu, siapa yang bilang itu? Saya bilang, itu apa katanya? Siapa itu? Saya cari. Bukan aku bang, salah bang. Wah, kalian, sedih-sedih kalian berdiri, saya suruh berdiri kalian sini ya. Ya udah, itu adalah perkataan. Belum lagi perbuatannya, belum sikap kita. Ya, jadi sikap kita itu haruslah sikap yang benar. Ya, saya diajari orang tua saya. Saya nggak tahu anak-anak sekarang ini ya mungkin makanannya sudah beda ya. Kalau abang dulu itu ya makanan saya ya nasi sama ikan asin loh. Kalau ikan asinnya tidak digoreng, ikan asinnya itu dibakar loh. Cukup dengan nasi, gak ada sayur. Kalau di zaman now, ya anak-anak remaja lah poso gampang. Kalau dia punya uang dia atau punya uang dan handphone, tinggal GoFood aja. Wah enak ini minuman ini, ya kan? Kopi anti galau gitu ya. Ya, es krim pasti dicinta disayang katanya. Makanan juga suka-suka. Nah, etikanya mau saya begini. Waktu saya kecil, kalau ada tamu di rumah, kalau ketika lewat kita bikin tangan kita ini, permisi gitu, kita lewat. Kalau di zaman sekarang, terkadang nggak ada itu. Walaupun ada tamu kita di rumah itu, ya udah langsung pergi. Gak ada sopan yang lari bawa apa dia, nggak ada. Ini, itu adalah sikap kita. Sikap kita. Jadi bukan hanya perkataan, tetapi dengan sikap kita. Oke. Jadi artinya adik-adik sekalian adalah kita ini melalui perkataan, sikap kita kepada orang lain adalah sudah menunjukkan bahwa kita itu sudah memberitakan berita firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memberitakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Jadi ketika kita adik-adik di sekitar kita, lingkungan kita melakukan hal-hal itu, berarti kita adalah sudah melibatkan diri memberitakan firman Tuhan. Gitu. Artinya begini, karena Yesus tadi mengatakan dia sudah menguasai bumi ini, berarti jangan takut. Jangan takut kita melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal untuk menolong, ya, hal-hal sosial, hal-hal yang baiklah untuk kebaikan bersama. Jadi enak sekali begini. Kalau di rumah nanti kalian yang begini. Saya yakin di rumah begini. Mungkin selama ini orang tua kita selalu yang mencuci piring. Ya. Ketika kita makan, kita letakkan begitu saja di meja atau wastafel, lalu kita pergi. Coba perhatikan di rumah. Ya. Ketika ada piring atau enggak dicuci mama, contohnya, lalu Anda menyucinya. Dan bukan hanya cewek-cewek yang nyucinya, yang laki-laki juga yang ada di sini ya. Coba nanti dulu. Gak usah kalian merasa, mana urusan itu? Itu kan urusan cewek tuh. Nah, tunjukkanlah. Ya, kalau ada nanti kau lihat cuci piring di situ ya, ada kotor di situ ya, cuci. Coba, cuci dengan baik. Itu kan perbuatan. Nah kalau orang tua kita hebat, hari anak ini mah, kok tumben nih, cuci piring nih, gitu ya. Ada perubahan nih. Oh iya mak, ada perubahan. Kalau mau beda, disuruh cuci piring. Ya, gak apa-apa. Tapi jangan sekali-sekali dong. Ya, ya ada. Karena saya sinatanan begitu. Pertama begitu. Nanti cuci piring. Gak kami lihat. Siapa yang cuci nih? Sinatanan. Ya, oh bagus deh. Bagus, saya bilang.
Bagus. Tahu sebulan akan datang ke diskusi ini lagi. 2 bulan akan datang lagi loh. Gitu loh hati. Mana aja ini? Ya, gitu kan? Tapi jika ada, ya, umpamanya dalam seminggu atau 2 kali ada perubahan itu, wah, hebat. Hal-hal yang baik itu harus ditunjukkan. Sama dengan cewek-cewek nyapu contohnya kan. Siapa yang sering nyapu rumah sih? Itu ada cewek dulu. Ya, hanya 1 orang yang tunjuk nih. Yang lainnya nggak pernah nyapu rumah ya. Enak memang kalau di rumah kita ada pembantu, ya udah. Ya, sekali nyapu rumah dong. Nanti kalian kan jadi istri yang baik nanti ya. Kalau nggak tahu nyapu rumah, sapu rumah, perkotoran besar, sapu, tak tahu di sini tinggal lagi sampah-sampah yang contohnya. Harus belajar deh. Tunjukkan hal yang baik. Nah, karena topik minggu kita dikatakan adalah 2. Ya, jadi topik minggu kita ini juga adalah dikatakan berdoa. Yaitu 2 orang dari mana? Siapa yang tadi pagi berdoa ini? Ketika bangun siapa yang berdoa? Tunjuk tangan dulu, siapa yang berdoa tadi pagi? Wah, banyak kali yang tidak berdoa tadi pagi. Ketika kalian bangun tadi pagi gak berdoa, kalian. Saya ingatkan ya adik-adik, para remaja, ketika kita mau tidur juga berdoa. Tuhan, lindungi aku malam hari ini. Lindungi keluargaku. Simpel aja, gak usah macam-macam. Ya, lindungi kami, berkati kami Tuhan. Ya, pada malam hari ini jadikan malam hari menjadi kekuatan kesehatan bagi kami untuk hari esok. Begitu. Amin. Nah, ketika bangun berdoa lagi dong. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan napas yang baru, napas kehidupan pagi hari ini. Berkati satu hari ini. Cukup begitu deh. Waduh, berarti kalian tadi pagi ketika bangun apa sih dikerjakan? Jangan-jangan langsung handphone dipegang ini. Cuci piring. Wah, cuci piring itu kan soal 2. Berdoa dulu, baru cuci piring. Iya deh. Nyapu dan sebagainya. Jadi umpamanya begini, umpamanya contoh begini ya. Ketika Anda tidur, lalu orang tua memanggil Anda, ya kan? Kalian dengar, nggak apa-apa berdoa kalian. Biarkan orang tua nanti sampai buka pintunya. Wah, ternyata anak ini masih berdoa. Aku manggil-manggil dia. Waduh, bagus. Pasti orang tua bangga. Kan begitu. Tapi kalau dipanggil orang tua kalian masih di kamar, atau handphone kalian ya. Oh, tadi malam aku ngomong sama pacarku ini kan. Apa sih jawaban dia? Aduh. Apain sih temanku ini? Gimana guys? Halo guys. Aduh, jangan gitu lah Dede. Betul. Pokoknya hal yang positif. Ya, jadi apalagi kalau aku sanksi seperti ini Dede, ya saya anjurkan harus tetap berdoa. Karena Emil Brugger berkata, doa itu adalah bagaikan napas kehidupan. Ya, ketika kita sekarang ini kan bernapas kita, begitulah 2 orang Kristen itu. Harus pendoa, harus orang Kristen adalah ada pendoa. Jadi Santiago ketika ada lapar di rumah, langsung dimakan ya. Udah lapar gitu ada nasi ada apa, langsung dimakan, gak berdoa nih. Iya, jangan gitu deh. Kalau udah makanan walaupun lapar ingat berdoa. Tapi jangan seperti 2 teman saya ya. Ada 2 teman saya, ketika udah lapar dia, ketika dia mau makan Pancasila, amin gitu ya. Langsung dimakan jangan sih. Jangan gitu lah. Nah kalau ditanya dia, kenapa kau katakan berdoa Pancasila? Ya lama. Di situ kan semuanya. Ketuhanan yang Maha Esa, ada ketuhanannya, kerakyatan, keadilan, sosial, ya, musyawarah dan sebagainya. Dan lengkap aman, makanya simpel aja aman, katanya. Itulah ya. Pancasila amin. Langsung dimakan ya nasinya. Maksud saya jangan dipraktekkan. Itu maksud saya. Ya jangan. Ya. Makanya seperti tadi epistel kita, orang percaya dengan keyakinannya
berdoa pasti dikabulkan oleh Tuhan. Kita juga adik-adik, ketika Anda berdoa, Tuhan dengan iman percaya kita berikan kebenaran kepada saya. Tuhan berikan, mampukan saya menyelesaikan tugas-tugas ujian saya. Berikan saya nilai yang baik, nilai yang bagus, sehingga saya naik kelas, sehingga saya tahan. Itu. Oke lah, itulah firman Tuhan. Sebagai kita orang percaya, tetaplah kita berdoa. Apapun doa kita, apapun harapan kita, apapun pergumulan kita, sampaikan kepada Tuhan dengan doa yang tulus. Sebab doa orang Kristen yang tulus pasti dikabulkan oleh Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita, adik-adik kami yang kami sayangi, semuanya menjadi anak-anak jadi berkat di negara kita. Amin, kita berdoa. Ajari kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Ingatkan kami Tuhan untuk berdoa, menyerahkan hidup kami, diri kami, pribadi kami, aktivitas kami, pekerjaan kami sehari-hari hanya di dalam tangan-Mu saja. Berkati orang tua kami, sanak famili kami, dan kami sendiri sebagai persekutuan para remaja ini. Berkati juga para pembimbing, seksi, penasehat para remaja. Semuanya Tuhan yang terlibat dalam ibadah ini. Berkati kami Tuhan, berikan yang terbaik, penuh damai, sukacita. Berkati kami Tuhan ketika kami pulang dari tempat ini, tibakan kami di rumah kami masing-masing, dan berkati kami dalam satu hari ini, kemanapun pergi dan berada, Engkau senantiasa memberkati kami. Banyak dosa kesalahan kami, ampunilah kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu, layak menerima berkat anugerah-Mu, layak menjadi anak-anak. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini kita diingatkan untuk berkata dan bersikap dengan baik. Biarlah kiranya perkataan dan sikap kita dan sehari-hari dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena dengan itu kita telah menjalankan perintah Tuhan. Karena dan Kudus juga kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jangan lupa juga untuk kita rajin berdoa. Bangun tidur berdoa, sebelum tidur pun juga berdoa. Oke, Tuhan juga telah memberikan berkatnya kepada kita selama 1 minggu ini melalui pekerjaan kapal kita, melalui kesehatan, nafas kehidupan, juga makanan yang kita makan selama 1 minggu ini. Mari kita utamakan rasa syukur kita dengan kita memberikan persembahan melalui kantong yang enak. Sambil mengangkat lagu pujian, jangan lelah dan terus semangat ya. Tiada lelah
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang daripada Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.